Gaji pas-pasan, tapi pengen punya rumah. Mungkin. Ini jawabannya. Mar, lu udah dengar belum tentang program Tapera? Ya udahlah, kan gaji gue kepotong lagi jadinya. Malah sekarang udah dipotong BPJS, PPH, malah bentar lagi bakal kepotong tapera. Malah apa-apa sekarang lagi krisis ekonomi, kan jadi apa-apa pada mahal. Gimana coba? Ya sih, dipikir berat juga ya. Tapi kan katanya program Tapera ini dibikin supaya bisa membantu Gen Z sama milenial supaya mereka bisa punya rumah. Jadi nantinya uang yang dipotong dari gaji itu bakal dijadiin simpanan supaya mereka bisa punya rumah nanti ke depannya. Emang lu yakin bisa kebeli rumahnya? Ini gue kasih ilustrasinya aja ya. 2,5% itu dipotong dari gaji gue, dan 0,5% itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi total yang masuk ke tabungan tapera gue tuh 3%. Tapi kalau misalnya lu freelancer, lu harus bayarnya full ya 3%. Nah, ilustrasikan aja gaji gue itu 10 juta. Jadi total tabungan gue yang dipotong tuh 250.000, dan 50.000 itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi total yang masuk ke tabungan tapera gue tuh 300.000. Jadi lu hitung aja sendiri dengan umur gue yang sekarang sampai gue kerja di maksimal 58 tahun, berapa tabungan tapera gue. Umur lu kan kalau nggak salah sekarang 30 tahun kan? Dan tadi lu bilang lu kerja maksimal sampai 58 tahun. Berarti kan itu ada selisih 28 tahun yang kita kalikan dengan 12 bulan. Habis itu kita kali lagi 3% dari gaji 10 juta. Itu harusnya tabungan tapera lu ada 100,8 juta dong. Kebayang nggak lu? Di zaman sekarang ada harga rumah yang layak dengan harga segitu. Kalau segitu sih menurut gua kayaknya cuma bisa buat bayar DP doang ya. Tapi nanti kalau mereka mau bayar cicilan gimana dong, Mar? Nah makanya kan jangan nanti udah capek-capek kumpulin tabungan tapera buat bayar DP, terus di tengah jalan buat bayar cicilannya malah nggak sanggup. Uang gua jadinya hangus kan. Mending uangnya gua pakai buat keperluan gua sekarang. Iya sih, gua paham sih concern lu. Tapi kan bagus nih, berarti kan pemerintah mikirin warganya supaya mereka semua bisa punya rumah kan. Dan gue baca syaratnya kan juga gampang. Setelah lu jadi peserta tapera selama setahun, lu udah bisa ngajuin yang namanya DP 0%. Berarti tabungan tapera lu bisa lu pakai untuk bayar cicilan KPR dengan maksimal tenor 30 tahun. Atau kalau lu ternyata punya tanah kosong dan lu pengen bangun rumah, lu bisa ngajuin yang namanya KBR dengan cicilan maksimal 15 tahun. Atau kalau lu udah punya rumah dan lu ternyata pengen renov, lu bisa ngajuin KRR dengan tenor maksimal 5 tahun. Itu bukannya mempermudah jadinya, Mat? Masalahnya bro, dan yang kita setorkan itu bukan buat bayar cicilan KPR, tapi cuma buat menjaga suku bunga untuk peserta tapera agar tetap flat di 5%. Intinya lu tetap harus bayar cicilan KPR-nya lagi. Jadi intinya di mananya yang mempermudahnya. Oh gitu. Tapi kan itu tadi kita asumsi kalau gajinya 10 juta. Kalau misalnya gaji lu tinggi, harusnya cicilannya sama biaya-biaya lainnya itu bisa cover dong sama tabungan taperanya. Nah, masalah gini bro, yang bisa pakai benefit tabungan tapera itu cuman orang yang dengan maksimal gaji 8 juta, itu di luar daerah Papua. Tapi kalau lu di daerah Papua, maksimal gaji yang bisa mendapatkan benefit tabungan tapera itu 10 juta. Dan ini cuma bisa dipakai sekali doang. Oh, makanya tapera ini dibilang mengusung konsep gotong royong ya. Jadi orang yang lebih mampu diharapkan bisa membantu orang yang kurang mampu supaya mereka bisa punya rumah. Ya setidaknya dihitung-hitung beramal juga lah ya kita membantu sesama. Tapi kan nanti katanya dana taperanya itu bakal dikembalikan pas kita pensiun beserta dengan hasil yang diinvestasikan kan. Ya emang sih, katanya bakal dikembalikan dananya. Tunggu gua udah nggak kerja lagi. Dan untuk gua mau klaim, gua perlu melengkapi submit form dan menyatakan keterangan sudah pensiun. Dan belum lagi kalau misalnya gua meninggal, ahli waris itu bakal lebih ribet lagi mengeklaimnya. Karena harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Emang sih, gua dengar katanya dananya bakal dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Ya syukur-syukur sih semua dapat berjalan sesuai prosedur. Karena dari yang gua baca di berita, sebelum Tapera ini berubah nama jadi Tapera, namanya kan Bapetarum. Pada bulan Juni 2024, BPK menemukan 567 miliar dana pensiunan yang belum tersalurkan ke 124.000 pensiunan. Nah, kalau kayak begini gimana Ji ceritanya? Bukannya kita menilai segala sesuatu itu dari segala hal yang sudah terjadi. Belum lagi ini bakal jadi ladang korupsi. Gimana coba? Ya memang kita nggak tahu sih gimana program tapera ini bakal dijalanin ke depannya. Cuma kalau kita lihat dari niat awal dari program ini kan sebenarnya baik. Pemerintah mau membantu supaya semua warga Indonesia itu bisa punya rumah ke depannya.
Karena kan secara gak langsung warga-warganya itu kan sebenarnya dipaksa menabung kan. Nah, belum lagi pemerintah kita melihat anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang boros. Duit mereka itu habis buat ngasih fancy, buat beli barang branded yang buat mereka show off. Jadi mereka itu banyak banget yang kejerat yang namanya pinjol. Boro-boro kan bisa beli rumah. Dan lagi sebenarnya gue melihat program Tapera ini nantinya bisa banyak membuka lapangan pekerjaan untuk sektor-sektor yang bersangkutan. Contohnya kayak notaris, kontraktor, desainer, dan lain-lain. Ya kalau dari gua sih, kalau memang pemerintah memang mau menjalankan program Tapera ini, gua harap sih pemerintah dapat lebih baik lagi dalam tata cara pengelolaan dana dan investasinya. Agar dana-dana Tapera ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah, kalau itu gue setuju sih. Ada baiknya program ini dikaji lagi supaya gak memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga bisa membantu masyarakat yang lebih mampu itu mereka bisa merasakan benefit dari program ini. Benar banget. Ya udah deh, sekian pembahasan Tapera kita kali ini. Jangan lupa share dan save video ini. Dan kalau lo orang ada opini pribadi tentang program ini, boleh didiskusikan juga ya di komen. Finally, learn to get Settle earn.